Yesus. Baik, shalom. Saudara senang beribadah? Coba bilang kiri kananmu, lihat wajah kiri kanan, bilang saya senang beribadah. Bilang saya senang melihatmu ya. Baik, ada beberapa teman yang datang dari jauh, ada Kak Luis ya, dan ada adik-adik ini yang dari beberapa yang dari Salupau ya, senang sekali boleh bersama-sama. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang ajaib. Hari lepas hari Tuhan terus menolong kita untuk boleh terus mengalami keserupaan dengan Kristus. Katakan sama-sama, keserupaan dengan Kristus. Bukan kesurupan ya. Baik ya, saya bersyukur. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat kita yang sakit, lalu kami berdoa. Dan sewaktu berdoa, yang sakit suaminya, kita doakan, gereja kunjungan ke sana, kita doakan, sebelumnya kita ngobrol, dan tepatnya hari Minggu yang lalu, saya sampaikan sedikit tentang firman Tuhan yang disampaikan, lalu supaya mereka bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan di gereja ini. Lalu sudah selesai berdoa untuk sang suami yang sedang sakit. Nah, sewaktu suaminya didoakan, apa yang terjadi, tiba-tiba istrinya di sebelahnya manifestasi. Wah, ada sesuatu lah, ya teriak dan segala macam. Ada seperti begitulah saudara. Ya, saya ingin sekali berdoa untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam, sepertinya tanda kutip roh jahat yang merasuki dia. Tetapi Tuhan bilang di dalam hati, Agus fokus dengan ini, gitu loh, nggak usah urus sana. Karena saya waktu berdoa untuk suaminya, yang ini yang mengalami manifestasi. Dan terus kita doakan, sampai akhirnya istrinya dilayani sama teman-teman yang lain juga. Sudah tuntas doakan suaminya, lalu doakan istrinya. Dan setelah selesai doa, kita ngobrol lagi gitu loh. Dan saudara tahu bahwa roh jahat itu kadang-kadang dia gunakan masa lalu seseorang, dia gunakan peristiwa yang menyakitkan hidup kita untuk merusak hidup kita, bahkan menghentikan kita untuk tidak sampai pada rencana Allah. Itu sebabnya kita harus, saudara masih ingat sejak dari ini minggu keberapa? Ketiga ya? 2 khotbah firman Tuhan di awal tahun ini, yaitu bagaimana kita terus mengalami perjalanan untuk sampai kepada Kristus. Katakan sampai pada Kristus. Ya, bagaimana di minggu pertama kita belajar firman Tuhan, yaitu apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana kita bisa melihat hidup di dalam Kristus itu melebihi segalanya. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita berdoa supaya kita berlari sampai pada panggilan Kristus. Enggak ada yang gagal berhenti di tengah jalan, tapi kita berhasil sampai kepada tujuan. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu sampai rupa Kristus nyata dalamku. Sama-sama bilang, sampai rupa Kristus nyata dalamku. Ini sangat penting dan saya berharap saya berharap saudara menangkap firman Tuhan ini sehingga akhirnya kita bisa melihat, oh itu sebabnya saya perlu belajar firman Tuhan. Oh itu sebabnya saya perlu ibadah. Oh itu sebabnya saya perlu saudara seiman. Oh itu sebabnya saya perlu baca Alkitab. Oh itu sebabnya saya perlu berdoa. Oh itu sebabnya saya perlu dimuridkan. Oh itu sebabnya saya perlu didorong Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Oh itu sebabnya saya perlu peduli sama orang lain. Oh itu sebabnya Tuhan tempatkan saya di kampus ini. Oh itu sebabnya Tuhan tempatkan saya di kantor ini. Karena apa? Karena Kristus yang adalah Allah dalam rupa manusia, ini yang ingin supaya seluruh bumi ini alami sebelum kedatangan Dia. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa dan terpisah daripada Allah. Keterpisahan manusia dari Allah membuka pintu maut yang bisa menghancurkan semua manusia.
dan juga keterpisahan manusia dari Allah membuat kualitas Allah atau kualitas manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah ini menjadi hancur, menjadi rusak. Nah itu sebabnya kita buka sama-sama Galatia pasal yang keempat. Ini menarik sekali. Ada sebuah doa dari Rasul Paulus dan doa ini adalah ungkapan isi hati Tuhan kepada kita semuanya. Ya. Galatia pasal 4 mulai dari ayat 16 sampai 20. Galatia pasal 4 ayat 16 20. Oke. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita baca Alkitab kita. Galatia 4 ayat 16 sampai 20. Kalau ada di situ dipegang saudara silakan baca, kalau enggak di layar juga ada. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga Galatia 4 ayat 16 sampai 21, 2 dan 3. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi dengan tidak tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Silakan duduk. Saudara, ayat ini begitu keras diberikan kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia ini, kalau kita lihat bagaimana Allah mengutus yang namanya Rasul Paulus untuk membawa Injil sampai ke jemaat Galatia. Dan dia memberitakan Injil di sana. Dan orang-orang Galatia akhirnya menjadi percaya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Galatia ini tiba-tiba mereka entah, saudara dengar baik-baik, entah cepat atau lambat, mulai jemaat Galatia ini meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan mereka mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Mereka menjadi sesat, mereka mengikuti dunia ini. Mereka berkata mereka pengikut Kristus, tapi mereka tidak hidup seperti Kristus. Mereka berkata kudus, tetapi kekudusan mereka tercemar. Mereka ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Rasul Paulus mengajarkan mereka, kita harus menjadi hamba Kristus, mencari hidup yang berkenan kepada Allah, bukan kepada manusia. Orang-orang Galatia ini melakukan hal-hal keagamaan mereka, tetapi menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini datang. Rasul Paulus membawa firman Tuhan dan dia berkata, kalau aku sampaikan kebenaran kepadamu, apakah aku menjadi musuhmu? Saudara dengar baik-baik. Jemaat ini adalah jemaat yang dilahirkan Tuhan melalui Rasul Paulus. Dan dia datang seakan-akan jemaat ini jadi musuhnya. Tahu kau saudara, seringkali, sama-sama bilang seringkali, ketika firman Tuhan disampaikan, kita ini menjadi kontra. Kita ini menjadi musuh. Karena memang firman Tuhan itu datang sebagai apa? Pedang yang membawa pemisahan. Tapi kita nggak mau bermusuhan, kita nggak mau baku bunuh, tetapi kita harus sampaikan kebenaran. Karena kebenaran tidak bisa kompromi dengan dosa. Mereka menjadi musuh kita karena, maaf saya sampaikan kepada konteks ini. Rasul Paulus menjadi musuh dari jemaat Galatia itu seperti terjadi kondisi di mana mereka bermusuhan. Karena apa? Rasul Paulus datang dengan kebenaran dan menegur mereka. Lalu mereka nggak terima ditegur sehingga akhirnya seperti musuh. Kan kalau ditegur dan dia bertobat,
aku mengaku salah, kembali ke jalan yang benar. Maka apa yang terjadi? Enggak ada permusuhan. Karena firman Tuhan membawa pemisahan tetapi membawa perdamaian juga. Karena apa? Firman Tuhan itu mendamaikan, membuat orang yang salah menerima kesalahannya dan menerima pemulihan pengampunan sehingga dibenarkan. Katakan sama-sama, dibenarkan. Nah, ini menjadi masalah bagi jemaat Galatia. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat, ternyata Rasul Paulus kasih tahu, aku tahu golongan orang-orang tertentu yang berusaha menarikmu untuk keluar dari ajaran Kristus. Nah, Paulus berusaha untuk bercerita kepada mereka, jangan keluar dari ajaran Kristus. Apapun tawarannya, engkau ditawarin X, Y, Z, engkau ditawari kenyamanan di dalam tubuhmu, kenyamanan dalam hidupmu, kecukupan. Tetapi kalau itu membuatmu terpisah dari Kristus, jangan, terkutuklah dia yang membawa ajaran-ajaran yang memisahkanmu dari Kristus. Paulus bilang tidak, jangan mau diprovokasi. Itu kalau bahasa saya, itu hanya iklan. Itu hanya promosi, enak di awal, kacau di belakang. Saudara tahu akhirnya apa yang terjadi? Rasul Paulus singkat cerita dia ngomong gini di ayat 19. Hai anak-anakku. Hai anak-anakku. Saudara, ini menarik. Rasul Paulus berkata hai anak-anakku. Karena memang mereka dilahirkan dari rahim rohani dari Rasul Paulus. Dia membawa berita Injil dan membangun jemaat itu. Dikatakan karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Berarti sakit bersalin lagi artinya yang kedua. Yang pertama melahirkan jemaat Galatia. Dan yang kedua dia seperti sakit bersalin untuk mengembalikan jemaat Galatia dari ajaran-ajaran sesat. Gitu loh. Ya, dikatakan seperti sakit bersalin lagi. Dia sakit bersalin tujuannya dikatakan sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Sampai rupa Kristus. Katakan sama-sama, sampai rupa Kristus. Bukan rupanya Paulus. Dan juga bukan rupanya Agus. Us semuanya. Kayaknya nanti kalau kasih anak ada us-usnya ya. Theodorus. Oke, dengar baik-baik. Dikatakan sampai rupa Kristus nyata dalam kamu. Saya kasih tahu saudara, dengar. Kalau saudara datang di sebuah gereja yang membuat hal ini adalah doa dari gembalanya, inilah yang benar. Inilah tangisan dari semua pemimpin gereja. Inilah tangisan dari semua pendeta. Inilah sakit bersalin dari semua hamba-hamba Tuhan. Yaitu apa? Supaya semua orang yang dilayani sampai serupa dengan apa? Kristus. Benar. Dan inilah tangis para orang tua. Galatia 4 ayat 19. Tangis para orang tua supaya anak-anakku seperti ini. Yaitu apa? Sampai rupa Kristus nyata dalam kamu. Saudara, apa ini rupa Kristus? Wah ya, apa ini rupa Kristus? Ini menarik. Saya nanti akan minta Pak Rusmin maju menemani saya. Tetapi supaya saudara faham hal ini. Sama-sama katakan rupa Kristus. Oke, apa itu rupa Kristus? Pertama kali kata rupa muncul di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 26, bagaimana dikatakan, baiklah kita, coba buka sama-sama Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal 1, kita baca ayat 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Oke, sekali lagi kita katakan Allah berfirman menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu gambar dan rupa kita Allah Tritunggal. Oke, sepakat dulu, angkat kepala saudara. Supaya ini menarik. Kita sepakat dulu, Allah tidak bisa dilihat. Betul? Karena Allah adalah roh. Sama-sama bilang, Allah adalah roh. Nah, jadi Allah tidak bisa
dilihat. Jadi rupa kita, rupa Allah ini siapa? Kan begitu. Betul ya? Mana rupanya? Terus gitu, sehingga saudara, ya, kan banyak agama lain berkata, masa Tuhan bisa dilihat? Nah, Allahnya orang Kristen gak bisa dilihat, karena Allah itu adalah roh. Tetapi Allah berkata ada gambar dan rupa Allah. Siapa rupa Allah ini? Kita buka sama-sama Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, kita buka dulu ya. Supaya saudara bilang, oh itu dia. Supaya kita tidak korslet. Iya. Bilang kiri kanan supaya kita tidak korslet. Iya. Ya. Kolose 1. Kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-15, 16 sampai 17. Ya, semuanya boleh panjang nanti. Ini keutamaan Kristus. Ayat 15 kita baca dulu. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia. Kalau saudara baca mulai dari Kolose pasal pertama sampai 14, Dia yang dimaksud adalah siapa? Kristus. Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang kelihatan. Nah gitu loh. Jadi terlihat ya, Allah itu yang tak terlihat memberikan dirinya untuk dilihat oleh manusia dalam rupa siapa? Yesus Kristus. Makanya, tahu nggak waktu Yesus pergi bersama murid-muridnya di Matius pasal yang ke-8, lalu mereka naik di perahu di Danau Galilea itu, bum, tiba-tiba bergolak angin sekonyong-konyong datang dan semuanya. Tiba-tiba murid-murid mau takut, mau mati. Dia bangun, Yesus sedang tidur. Dan mereka berkata, Petrus, Guru, bangun, kau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bilang, mengapa kamu takut? Mereka takut karena mereka fokus pada badai, pada gelombang, pada ombak. Mereka tidak fokus pada Yesus. Sementara Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena hidupnya tidak ditentukan oleh badai dan gelombang. Hidupnya ditentukan oleh Allah yang ada dalam dirinya. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya kita pilih fokus pada gelombang atau fokus pada Yesus. Fokus pada badai atau fokus kepada Allah. Oke ya? Coba tanya kiri kanan. Kamu mau fokus yang mana? Fokus yang mana? Fokus yang mana? Oke, kita kembali lagi. Saudara tahu nggak? Setelah mereka sampai tiba-tiba di tepi danau, mereka ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Masih ingat itu? Orang yang kerasukan setan ini. Dia dirantai, rantainya dilepaskan. Dia tidur di kuburan. Tidak ada yang bisa mengikat dia. Dia melukai tubuhnya. Pokoknya itu menakutkan. Tapi waktu Yesus datang, tiba-tiba dia bilang apa? Dia bilang, apa urusanmu denganku? Hai anak Allah yang maha tinggi. Loh, dia tahu. Karena apa? Yesus adalah gambaran Allah yang kelihatan. Murid-murid, gak tahu murid-murid. Lihat, setan itu lebih tua daripada daripada manusia. Yesus sudah ada bersama dengan Allah sejak dari semula. Setan lebih tua dari manusia. Makanya kalau kau ikut setan, kau jauh lebih tua. Bilang kiri kanan, jangan ikut setan, nanti kau jauh lebih tua. Nah, dengar baik-baik. Kita kembali lagi, sampai setan tahu, dia lihat Yesus. Karena itu adalah rupa Allah yang kelihatan. Jadi lihat, serupa segambar dengan Allah,
Bukan berarti kita ini berapa ini 50-an orang, 60-an orang, lalu ada 60 rupanya Allah. Tidak. Tidak. Rupa kita masing-masing, gambar kita ini wajah masing-masing. Tetapi yang namanya peta Allah di dalam diri kita diciptakan. Yaitu roh Allah membentuk di dalam kita seperti kehendak Allah. Makanya habis Kejadian pasal 1, lihat apa yang terjadi. Allah menciptakan yang namanya siapa? Manusia. Yang pertama namanya siapa? Adam, bukan namanya, nggak ada namanya. Adam itu dalam bahasa Ibrani artinya manusia. Jadi kata Adam itu manusia. Jadi kalau sampai nanti di sorga, ya kalau sampai di sorga kita tanya, siapa namamu? Gitu loh. Tuhan, kalau kami di Indonesia bilang manusia pertama Adam, yang mana orangnya? Ini kita tanya, kenalan dulu. Wah, oke, dengar baik-baik. Diciptakanlah Adam, dan dari alam diambillah rusuk manusia dan dibentuklah namanya siapa? Hawa. Jadi ada dua manusia pertama, yang pertama Adam dan yang kedua siapa? Hawa. Mereka ditempatkan di dalam sebuah taman, namanya Taman Eden, dan mereka diperintahkan untuk menguasai taman itu. Lihat, Adam gak sekolah tapi pinter. Karena apa? Kealahan ada dalam dirinya. Rupa gambar Allah itu ada dalam dirinya. Nah, apa itu rupa dan gambar Allah? Itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, berbicara tentang kodrat Allah di dalam diri manusia. Bukan rupa wajah ini, ya. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi kita tahu. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi? Waktu manusia jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mundur dulu. Manusia itu sejujurnya dirancang oleh Tuhan dengan kemuliaan Allah. Semuanya, bahkan Allah menghembuskan nafasnya, ruah ke dalam diri manusia. Sehingga tanah itu menjadi hidup dan akhirnya dia sama seperti Allah. Ini bukan AI, bukan robot manusia. Manusia itu ciptaan Allah. Dihembuskan nafasnya yang membuat manusia hidup. Nah, waktu manusia ini hidup, iblis lihat. Bukankah iblis ini adalah malaikat yang paling dekat sebelumnya dengan Allah? Dan ketika iblis itu memberontak terhadap Allah, iblis itu dibuang. Dan ketika iblis itu dibuang, Allah menciptakan manusia, iblisnya marah. Karena apa? Kok ada yang dekat dengan Allah? Kan harusnya aku. Lalu dia menggoda manusia itu. Sehingga manusia itu jatuh dalam dosa dengan melanggar perintah Allah. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika mereka makan buah itu, terbukalah mata mereka. Didapatilah mereka telanjang. Nah, sejak dari kesempatan itu yang namanya gambar dan rupa Allah itu rusak dalam diri manusia. Oke? Rusak dalam diri manusia. Manusia akhirnya apa? Malu, sembunyi, tidak berani berjumpa dengan Allah. Karena gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Oke, supaya saudara lebih mudah mengerti, saya minta Pak Rusmin maju. Oke, bawa cerminnya. Oke ya, bawa kursi satu Pak. Baik. Silakan duduk. Oke. Ini Pak Rusmin gagah ya? Oke, coba lihat wajahnya di cermin Pak. Gagah tidak? Iya, gagah. Oke, coba sama-sama katakan. Serupa segambar dengan Allah. Oke ya, serupa. Jadi bukan wajahnya yang serupa, tetapi roh Allah ditaruh dalam diri Pak Rusmin serupa segambar dengan Allah. Roh Allah inilah yang menghidupkan, menguasainya. Ya, ada kemuliaan, ada kehormatan. Serupa segambar dengan Allah membuat manusia tahu dia tidak seperti binatang, dia tidak seperti tumbuhan. Dia tidak seperti yang lain, dia seperti Allah. Tidak seperti Allah. Itu sebabnya semua ciptaan Tuhan hari pertama, 2, 3, 4, dan 5 semuanya di bawah manusia. Semuanya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa,
Ya, saya kasih contoh buat saudara supaya saudara mudah mengerti. Maaf Pak Rusmin. Sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar manusia menjadi rusak. Menjadi rusak, menjadi jelek, menjadi hancur. Betul, gambar manusia menjadi rusak. Saudara benaran ini. Orang yang berdosa itu makanya dia sembunyi karena hancur, jelek dia, habis. Saudara dengar baik-baik. Kita mulai menertawakannya, diolok-olok semuanya. Benar, rusak. Saya nanya saudara, saudara mau jalan-jalan begini ke kantor, ke sekolah? Orang akan apa? Ketawa, rusak wajahnya. Rusak. Coba Pak Rusmin lihat wajahnya di kaca sendiri. Wah, bahkan dirinya sendiri malu. Makanya manusia sembunyi. Karena apa? Sudah rusak. Katakan sama-sama, sudah rusak. Sekali lagi, sudah rusak. Dengar baik-baik. Sewaktu Rasul Paulus berkata seperti itu, aku sakit bersalin sampai rupa Kristus nyata dalammu. Karena rupa jemaat Galatia sudah rusak. Sudah rusak. Banyak orang gak sadar bahwa di luar Kristus rusak. Gitu loh. Saudara, ini yang saudara lihat rusak hanya wajah. Banyak yang rusak, maaf, pola pikir, otaknya rusak. Betul? Hatinya rusak. Kalau otaknya rusak, hatinya rusak, matanya rusak, wajahnya rusak, semuanya rusak. Tinggal barang rongsokan dibuang. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku manusia tidak berguna. Aku harusnya binasa. Enggak ada gunanya lagi. Karena semuanya rusak. Makanya iblis ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia tepuk tangan, hore. Karena apa? Manusia rusak. Hancur. Itulah keinginan iblis. Dan dengar baik-baik. Inilah yang harus kita pahami. Bahwa setiap hari, katakan setiap hari. Yang pertama perlu kita syukuri adalah kita bersyukur karena Kristus mati dalam kita. Sehingga semua kerusakan ini, katakan semua kerusakan. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib dengan darahnya. Dia tebus, dia sucikan, dia bersihkan kita. Amin. Dia bersihkan, dia sucikan. Makanya gak ada darah yang lain yang bisa menyucikan manusia selain daripada darah Kristus. Darah domba gak cukup karena domba lebih rendah daripada manusia. Yang mulia adalah manusia. Itu sebabnya Allah memilih mengambil rupa seorang manusia supaya bisa menebus manusia yang berdosa. Itu sebabnya dengar baik-baik. Setelah Allah menyucikan, menguduskan manusia, dia tidak berhenti hanya menyucikan, menguduskan manusia itu, tetapi dia terus membentuk, membuat menjadi indah. Masa lalumu yang rusak Pak Rusmin, aku bentuk, aku selesaikan. Engkau tidak lagi orang jahat, engkau tidak lagi dikenal sebagai laki-laki yang jahat. Apapun kejahatanmu, dosamu di masa lalu, Tuhan lakukan namanya pengudusan. Sama-sama katakan pengudusan. Yang pertama kita dibenarkan, yang kedua kita dikuduskan. Rupa kita akhirnya dikembalikan. Semua yang jahat di pikiranmu, semua hal yang tidak baik di hatimu. Mungkin engkau pernah sakit hati, engkau marah, engkau dengki, engkau punya hati ingin membunuh orang lain. Aku bersihkan semuanya sampai akhirnya rupa Kristus nyata dalammu. Saudara, inilah, nanti kalau kurang bersih, Pak Rusmin bersihkan sendiri. Tapi saudara tangkap esensinya. Saudara tangkap. Saya nanya saudara, kalau wajahmu sudah dibersihkan, kamu mau kotorin lagi? Mau kotorin lagi? Inilah yang dilakukan jemaat Galatia. Mereka coreng, mereka rusak lagi wajah mereka. Saudara dengar, banyak orang
Setiap kali saudara melakukan dosa, setiap kali seseorang, saya cabut bukan saudara. Setiap kali seseorang melakukan dosa, maka apa yang terjadi? Dosa itu seperti mencoreng, merusak, mengembalikan kita kepada bentuk yang buruk, yang rusak seperti yang dulu. Dengar, Kristus sudah bersihkan kita. Makanya Rasul Paulus bilang di Galatia pasal 1, kenapa bisa? Kenapa engkau semudah itu berbalik? Bukankah dulu engkau kotor, engkau jorok dan sudah dibersihkan oleh Kristus? Mengapa kau mudah berbalik dan kau main dikotor lagi kepada kubangan dosa? Dengar, saudara harus paham ini. Iya ya. Jadi dengar, setiap kali kita melakukan salah, Tuhan mengampuni. Tetapi setiap kali kita melakukan salah, sebenarnya ilustrasi itu engkau sedang mencoreng wajahmu, engkau sedang merusak hidupmu, merusak hal yang indah yang Tuhan buat. Dan waktu itu terjadi, iblis yang tepuk tangan, dia bilang apa? Sama jeleknya engkau dengan aku. Itu. Dan Kristus menangis. Gitu loh. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Karena Tuhan penuh kasih dan kembalikan kita. Kembalikan kita. Nah oleh sebab itu, makasih Pak Rusmin, silahkan duduk. Nih Pak. Nih, saudara lihat yang saya pegang ini apa? Tisu yang kotor tadi. Ini semua dosa, masa lalu, semua hal yang buruk. Ini dibuang, katakan sama-sama dibuang. Jangan bawa-bawa. Banyak orang masih bawa-bawa dosa masa lalu. Banyak orang masih bawa kebencian terhadap orang tua sejak dia dari SMP, S2. Padahal dia sekarang SD, SMP, S2 ya. Padahal dia sekarang sudah S2, master maksudnya. Dia bawa terus. Sekarang tahun berapa? 2026. Dia masih bawa kepahitan tahun 2021. Karena apa? Dia bawa kepahitan tahun 2022. Dia benci sama pemerintah karena COVID kemarin. Dia nggak jadi menikah. Gitu loh. Dia pahit, dia marah. Enggak. Gitu loh. Saudara, ini harus apa? Dibuang. Sama-sama bilang dosa itu harus dibuang. Oke. Hitung 1, 2, 3 supaya saya buang. 1, 2, 3. Dibuang. Nanti ditaruh pada sampahnya. Saudara sudah nangkap ya? Oke. Rupa Kristus. Katakan rupa Kristus. Saudara lihat sama-sama di Lukas pasal yang kedua, coba lihat sama-sama. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Lihat sama-sama, oke. Lukas pasal 2 ayat 52. Kita baca 1, 2, 3. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, dengar baik-baik. Yesus bertambah besar di sini, dia bukan posisi sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecil. Tuhan tetap besar. Jadi di sini adalah posisi sebagai siapa? Manusia Yesus. Katakan manusia Yesus. Sama seperti saudara dan saya, manusianya kita perlu bertambah besar, perlu kita bertambah hikmat, perlu bertambah besar untuk kita hidup dikasih Allah dan manusia. Proses kita bertambah besar, bertambah hikmat dan dikasih Allah dan manusia, inilah perjalanan iman kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kristus adalah fokus kita, Kristus adalah goal kita, Kristus adalah panutan teladan kita, Kristus adalah titik akhir hidup kita. Gitu. Ya. Makanya kita lompat lagi Roma pasal 8. Karena ini akan menjadi roadmap, peta jalan bagi saudara dan saya untuk mengalami pertumbuhan Kristus dalam tahun ini. Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayat 29, mulai dari 28 sampai 30.
Roma pasal 8 ayat 28, 29 sampai 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terus, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus maksudnya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah peta jalan, inilah roadmap, inilah siklus yang harus terjadi dalam orang-orang yang dipanggil oleh Kristus. Makanya masih dalam Roma pasal 8, mundur sedikit mulai dari ayat yang ke-12. Mulai dari ayat 12, mari lihat sama-samanya ya. Mulai dari 11 deh, 11. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 11, kita akan baca sampai ayat 15. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Ingat ya, roh Kristus, roh Kudus diam di dalam siapa? Di dalam kita. Lanjut. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan apa? Menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada apa? Daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa? Mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan apa? Hidup. Oke, dengar baik-baik. Sebentar dulu, angkat kepala. Berat ini Pak Pendeta, betul berat. Minta Tuhan menolong kita. Karena iblis tidak mau kau tahu hal ini. Roh Allah yang membangkitkan Kristus adalah roh yang ditiupkan Allah saat manusia diciptakan pertama kali. Dan roh itu pula lah yang meninggalkan manusia saat manusia berdosa. Makanya kita perlu mengalami kelahiran kembali. Katakan kelahiran kembali. Yaitu kita menerima roh Allah dalam diri kita. Menerima roh Allah dalam diri kita. Karena semua orang punya roh, makanya mereka masih hidup. Tapi mereka berhutang kepada daging. Karena rohnya ini dikuasai oleh dagingnya. Tetapi kalau kamu menerima roh Allah yang membangkitkan Kristus, roh Allah yang sejak penciptaan di awal kamu terima, kamu punya rohmu dan roh Allah. Roh Allah ini akan menyanggupkan kamu untuk melawan daging. Melawan dosa. Daging ini adalah magnet dosa. Magnet dosa, daging ini. Itu dia ya. Sehingga kita harus hidup sesuai dan dipimpin oleh roh Allah. Makanya lanjut firman Tuhan ayat 14. Kita baca 1, 2, dan 3. Semua orang, katakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi lihat, roh itu dalam diri kita akan menolong kita untuk mengalami proses, untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya di ayat yang ke-28 kita tahu sekarang, katakan sama-sama, sekarang.
Kita tahu sekarang, dulu nggak tahu. Kenapa nggak tahu dulu? Karena belum mengerti bahwa Roh Allah yang membangkitkan Kristus itu diberikan kepada setiap manusia dan semua manusia. Dosa apapun dari masa lalu, apapun sukunya, apapun bangsanya. Kalau dia percaya dan menerima, mengaku Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dia yang berdosa dan menerima Roh Allah dalam dirinya, maka dia dianggap menjadi anak. Inilah yang dikatakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa menjadi siapa? Anak Allah. Nah, kita sebagai anak, katakan sebagai anak. Sekali lagi, sebagai anak. Son, coba sini bang. Ini son anak saya. Supaya saudara paham ini, coba cepat sayang. Sini ya. Ini son anak saya. Kelihatan dia anak saya. Dari mana kelihatannya? Wajahnya apa? Mirip, betul? Kemarin keluarga kami ngumpul di Sumatera. Dan mereka temukan foto saya. Foto saya waktu kuliah. Dikirim di dalam grup. Dia bilang, ya mirip sekali seperti Sean. Jadi gagahnya saya tuh kuliah kayak gini lah. Cie. Saudara dengar. Saya bapaknya, dia anak saya. Oke? Mirip kan? Rupa kami mirip kan? Mirip. Nah, saudara, ini tidak bisa mewakili firman Tuhan, tapi mendekati. Ketika Roh Allah, misal sayalah Allah Bapa, Roh Allah itu sampai di dalam dia, maka dia seperti firman berseru, ya Aba, ya Bapa. Keserupaan Kristus itu terjadi. Jadi tanpa Roh Allah kita nggak bisa mengalami perjalanan serupa dengan Allah. Nggak bisa. Yang bisa adalah karena Roh Allah dalam diri kita. Jadi menjadi apa? Mirip. Sekarang, sama-sama bilang sekarang. Nah, kata sekarang itu membuat kita sadar karena Roh Allah itu kita diadopsi. Diadopsi oleh Allah. Roh Allah itu ditaruh dalam dirinya sehingga dia diadopsi menjadi anak saya. Coba itu maju sini. Supaya saudara paham, supaya saudara paham, supaya saudara paham. Kristo maju di sini. Sebelahnya. Saya nanya, Kristo anak saya tidak? Dari mana saudara tahu dari anak bukan anak saya? Wajahnya beda jauh, betul? Ya, oke ya, oke. Oke, sekarang supaya saudara paham, contoh ini ya. Ini adalah Allah Bapa, ini adalah Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Oke, kamu mundur dulu. Ini adalah anak orang lain. Yang tidak serupa segambar dengan Allah, yang dosa, yang harusnya binasa, betul? Yang wajahnya sudah rusak. Ya, tuh sudah rusak wajahnya. Sudah rusak, tapi disucikan oleh siapa tadi? Darah Kristus. Sehingga Roh Kristus ada dalamnya. Coba rangkul dia. Roh Kristus ada dalamnya. Oke? Ya, pegang aja ininya. Roh Kristus ada dalamnya. Karena Roh Kristus ada dalamnya, saya sebagai Allah mengadopsi Kristo menjadi anakku. Karena apa? Karena karena siapa? Roh Kudus, Yesus yang mati bagi dia. Sehingga Kristo bisa panggil saya ya Aba, ya Bapa. Itu, saudara paham? Dan Kristo punya hak untuk mengalami perjalanan hidup, penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan sampai kepada panggilan Allah, yaitu menjadi serupa segambar dengan Allah. Sampai kepada kekekalan, sampai bertemu dengan Bapa di sorga. Kristo ini karena apa? Bukan karena dia, tapi karena Kristus itu yang telah mati bagi dia dan karena Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Saudara paham? Itu sebabnya kita stop dulu sini, dengar. Orang berbuat baik sebaik apapun dia, kalau tanpa pengorbanan Kristus di dalam dirinya, tanpa Roh Kudus itu yang memateraikan dia, nggak akan sampai ke sini kepada Allah. Nggak akan bisa. Seperti tadi. Coba kita mundur sedikit, sama-sama bilang mundur sedikit. Oke, sebentar. Lepas dulu ya. Coba
Lihat saya, coba. Papa bayar uang sekolahku. Siapa kau? Minta dipanggil-panggil papa, minta bayar uang sekolah lagi. Siapa kau? Itu loh. Coba. Papa bayar uang sekolahku. Walau nggak jelas bicara karena aku papamu, aku tahu kebutuhanmu. Aku bayar uang sekolahmu. Betul tuh. Faham ya? Saudara nangkap? Nah itu sebabnya kita butuh Yesus, butuh Roh Kudus itu untuk menuntun hidup kita. Yesus itulah firman yang menjadi manusia. Makanya coba pegang dia, pegang. Firman yang menjadi manusia. Firman Yesus, firman yang menjadi manusia. Firman ini harus nempel, harus hidup dalam kita. Makanya kita butuh firman Tuhan. Benar saudara. Saudara boleh beli yang namanya apalah itu make up untuk membuat saudara kinclong, tapi itu nggak bisa membersihkanmu dari dosa. Betul. Dosa itu nggak bisa buat semuanya pembersih glowing lah, nggak bisa saudara, nggak bisa. Nih makanya butuh firman. Oke, tepuk tangan buat mereka dua dulu ya, supaya semangat. Silakan duduk. Nah, oke, sudah paham ya? Oke, sudah nangkap. Nah sekarang ayat 27, 28 kita kembali. Dan masih ada sedikit lagi waktu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Katakan turut bekerja. Ini bahasanya, ini bahasa Indonesia turut bekerja dua kata. Dari bahasa aslinya adalah sunergeo. Dari situlah kita mengerti arti kata sinergi. Sinergi, ya. Lihat, Tuhan itu bersinergi dalam segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan, sama-sama katakan kebaikan. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan anggap begini, dengar, angkat kepala saudara. Maaf, kadang-kadang kita salah ngomong. Pengertian kita enggak sama. Contoh ya, anak meninggal, sabar. Kita tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu menurut untuk mendatangkan kebaikan. Orang ini nggak paham. Jadi anakku mati itu kebaikan. Tuhan apa yang bilang kalau anakku mati itu kebaikan? Oh, saudara bisa marah dia. Betul? Saudara? Kalau dia tidak paham berarti dia bisa belum yang ayat 28 kita tahu sekarang. Artinya orang ini belum tahu. Dia belum tahu, tapi bagi dia yang menerima pengorbanan kematian Kristus dalam dirinya, Roh Allah ada dalam dirinya, maka setelah itu segala sesuatu dibuat Tuhan bersinergi mendatangkan kebaikan untuk menjadi sama dengan Kristus. Kalau kita punya pemahaman ini, maka apa yang terjadi? Ketika kita dalam Kristus, mau kita dianiaya pun kita tahu itu akan mendatangkan apa? Kebaikan. Karena apa? Ada sinergi, sunergeo. Bagaimana Allah membuat sinergi yang sakit pun kita alami akan menjadi kebaikan membuat kita serupa dengan Kristus. Makanya lanjut dulu baru saya kasih contoh. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan mengasihi Kristus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya saudara diajarkan firman Tuhan mengarahkan saudara supaya tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah yang kita mengerti ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Katakan dari semula. Saudara dengar baik-baik. Kita enggak punya kemampuan untuk mereferensikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan pilih aku, tidak. Tuhan dalam kedaulatan, dalam kuasanya memilih kita. Makanya Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa? Tuhan yang pilih kita. Katakan kiri kanan, Tuhan yang memilihmu. Sekali lagi bilang, Tuhan yang memilihmu, berbahagialah. Ya, betul. Saudara bahagia gak kalau dipilih sama Tuhan? Bahagia saudara. Ya, dengar baik-baik dikatakan mereka semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa?
Ayat 29. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara dengar baik-baik. Baca Alkitab saudara supaya saudara paham. Ayat 29, coba buka. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam Efesus itu ada predestinasi untuk menjadi selamat. Di dalam kitab Roma ini ada predestinasi Allah untuk menjadi kita ditetapkan serupa segambaran dengan Dia. Jadi Allah tidak hanya menentukan manusia berhenti sampai selamat. Allah menetapkan manusia untuk memiliki gambaran Allah. Gambaran Allah itu Kristus dalam diri kita. Dari sinilah muncul kata Kristen. Karena apa? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Karena Kristus hidup di dalam kita, Kristus hidup dalam kelompok itu. Pada waktu itu ajaran Kristus dianggap sesat karena bertentangan dengan hukum Romawi dan bertentangan dengan namanya Taurat. Menurut orang-orang. Tetapi Allah telah membuat Kristus itu menjadi gambarannya untuk dilihat oleh manusia, diteladani oleh manusia. Itu sebabnya ketika Allah menjadi manusia, morpe, katakan sama-sama, morpe, gambar rupa Allah itu dalam diri manusia. Morpe, rupa Allah dalam manusia itu tidak berubah, Allahnya tidak berubah. Oke, ini coba semua tarik nafas dulu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya saudara paham. Ini menolong saudara. Morpe, rupa Allah dalam manusia tidak berubah. Artinya begini, ini Allah dalam diriku. Ketika aku jatuh dalam dosa, roh Allah ini tidak berubah. Enggak pernah berubah. Yang berubah adalah kita manusia. Kita jadi malu, jadi takut. Karena apa? Karena semuanya. Allahnya enggak berubah. Katakan Allahnya tidak berubah. Karena memang Allah tidak berubah. Itu sebabnya saudara tahu apa yang terjadi. Allah bisa pakai orang berdosa sekalipun. Karena apa? Dia nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengubah dia. Karena dia Allah. Dia Allah. Dan hanya dia yang bisa mengubah manusia yang lain. Itu sebabnya dengar baik-baik. Hanya Allah yang tak berubah yang bisa mengubah orang lain. Dan Allah seringkali, katakan seringkali, membentuk manusia menjadi serupa. Kata serupa yang kedua itu yang pertama morfe, yang kedua adalah skemato. Katakan sama-sama skemato. Skemato ini seperti skema. Skema ini adalah seperti Yesus tadi dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Dia makin bertambah besar. Skema, rupa kita berubah, bertambah, berubah. Sama seperti saya waktu kuliah wajahnya seperti San, sekarang saya wajahnya seperti ini. Saya nggak tahu wajah saya nanti umur 60 bagaimana. Berubah skema. Tapi morpe, rupa Allah dalam diri kita itu enggak berubah. Itu sebabnya waktu kita nanti sampai di sorga, katakan sampai di sorga, bukan skematonya kita yang dilihat. Bukan rupa Agus yang begini, tapi rupa Allah morpe di dalam yang kekal, itu yang berjumpa dengan Allah. Makanya dikatakan wajah kemuliaan, gitu loh. Oke, sekali lagi tarik nafas dulu. Lepas. Sebelum poin terakhir, dengar baik-baik. Masih ingat ini apa tadi? Lipstick yang saya gunakan untuk apa tadi? Merusak wajah. Dengar baik-baik. Dengar. Iblis berusaha merusak yang namanya skematomu. Berusaha merusaknya.
Tetapi yang namanya roh Allah, morpe di dalam diri kita nggak pernah rusak. Itu sebabnya morpe roh Allah yang dalam diri kita akan menolong kita untuk bisa mengurus ini. Yaitu dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, hidup yang berusaha merusak. Hanya morpe yang kekal ini yang bisa menyelesaikannya. Makanya ada firman Tuhan berkata, bukan dengan kuat dan gagahku, tetapi apa? Oleh roh Allah dalamku. Nah, kita kembali firman Tuhan. Seringkali Allah menggunakan yang namanya kejadian tidak baik, kejadian buruk, sakit penyakit, kerugian, dan hal-hal lain untuk membentuk skematonya kita supaya menjadi kepada gambaran Kristus. Supaya tahu, sadar, oh Tuhan, saya ditarik kepada morfemu, saya ditarik kepada rupa Allah yang kekal. Kan gini, oh iya kan rupa Allah itu adalah pribadi yang tak berdosa. Jadi sementara aku dalam rupa manusia sekarang ini sedang berdosa. Tuhan dikatakan sinergi. Tuhan mengizinkan membuat sinergi untuk saya kembali kepada rupa Allah. Kembali kepada kehendak Allah untuk tidak berdosa. Kasih contoh. Saudara, ini menarik. Ada sebuah pelayanan misi di Guatemala. Ada 4 orang misionaris yang pergi berangkat ke sana. Dan mereka, ada filmnya nih, Tears from Heaven. Nah, dan saudara tahu apa yang terjadi? Mereka naik pesawat, bawa kamera. Landing pesawatnya. Waktu landing pesawatnya, baru landing pesawatnya. Mereka belum pelayanan misi. Mereka videokan. Dan tiba-tiba datang suku asli. Dari suku itu datang. Lihat. Mereka datang, bahasa tidak dimengerti, budaya dan semuanya. Dan tiba-tiba mereka ambil tombak. Dan mereka semua akhirnya mati. Kamera itu masih merekam kejadian itu. Sampai mati. Gitu loh. Sampai mati. Mati. Benaran. Pesawatnya di situ. Dan akhirnya jenazah di situ. Di tepi sungai itu. Bertahun-tahun kemudian. Yang namanya musim berganti. Pesawat itu tertimbun dengan yang namanya tanah, mayat-mayat dan semuanya. Dijanjikan sekian hari kami akan kembali. Istri dari 4 orang ini saling tanya, kenapa suami kita belum pulang? Mereka coba cek dan akhirnya ditemukan bahwa suaminya sudah mati. Dibunuh oleh orang asli setempat. Itu merupakan duka yang dalam. Mulai muncul isu-isu, Tuhan apa? Tuhan macam apa yang mengizinkan orang pembawa berita Injil mati, dibunuh, ditikam, ditombak dengan mengenaskan? Gitu loh. Semua omongan dan segala macam, wah itu bukan Tuhan, mereka sesat, bla bla semuanya. Sudah tahu apa yang terjadi? 4 orang istri ini mendapati bahwa ini seperti Roma pasal 28. Tuhan bekerja sinergi dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. 4 orang istri ini memutuskan untuk mereka membentuk sebuah persekutuan lembaga. Mereka kembali ke daerah itu lagi. Mereka kembali ke daerah itu. Orang-orang ini tidak tahu. Orang-orang ini tidak tahu. Awalnya bahwa 4 orang ini adalah istri daripada orang yang mereka bunuh. 4 orang ini mengasihi suku itu. Mengajar suku itu untuk belajar, membaca, memasak, mengajar semuanya terus. Anak daripada salah seorang misionaris itu tambah besar, ikut ke sana. Dan mereka bilang, kita harus membuat runway supaya pesawat bisa masuk ke sini. Mereka gali, ditemukan pesawatnya. Pesawat papanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Benar. 4 orang ini mati dan para pembunuhnya diketahui. Gitu loh. 4 orang istri ini tiap hari pelayanan ketemu dengan orang-orang yang membunuh suami mereka. Saudara bayangkan. Gitu loh. Tapi terus mereka mengasihi suku ini. Terus. Sampai akhirnya semua suku ini percaya pada Kristus.
Lihat, anaknya gali dan mereka temukan pesawat. Tanya, apa ini? Oh iya, ini cerita bahwa dulu ada 4 orang asing datang. Mereka mungkin pengintai dan membuat rusak tempat ini. Kami bunuh mereka. Saudara bayangkan, anak itu mendengar itu dan dia tahu itu bapaknya. Gitu loh. Tapi dia tahu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kematian bapaknya, kematian 4 orang ini membuka pintu Injil kepada suku ini. Sehingga akhirnya suku ini percaya pada Kristus. Bahkan salah seorang pembunuh daripada 4 misionaris ini menjadi penginjil hebat. Dia memenangkan sukunya dan begitu banyak negara lain dibawa kepada Kristus melalui dia. Waktu kejadian mereka dibunuh, mungkin mereka nggak tahu bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Dari perspektif ini kita sadar, lihat, rupa Kristus dalam misionaris ini apa? Bukankah Kristus sebagai pribadi yang datang bukan untuk dilayani namun untuk melayani. Bahkan apa? Memberikan nyawanya. Para istri ini sadar rupa Kristus yaitu apa? Aku tidak harus sakit hati, benci, dendam pada mereka. Karena Kristus berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara paham? Inilah yang terjadi. Ketika semua hal yang buruk terjadi, anak-anak ini, anak-anaknya ketika tahu bahwa bapakku dibunuh oleh orang ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Anaknya memilih tidak sakit hati, tidak kepahitan. Karena kalau anaknya pahit hati, kesakitan, maka sesuai dengan kitab Keluaran, maka akan meneruskan kutuk itu pada keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Tapi ketika anak ini mengampuni, maka mereka akan melihat kasih setia Tuhan sampai kepada beribu-ribu generasi. Anak ini memilih rupa Kristus. Inilah yang didoakan oleh Rasul Paulus. Anak-anakku, aku sakit bersalin kembali supaya rupa Kristus ada dalammu. Inilah yang kita harapkan, apapun yang terjadi, supaya rupa Kristus, sakit, kegagalan, kejatuhan, semua itu menolong kita untuk morfenya Allah, rupa Kristus itu terbentuk dalam kita. Sehingga ketika orang melihatmu, mereka berkata, I saw Christ in you. Aku melihat Kristus di dalammu. Itu sebabnya ketika kita mengalami ini, engkau pergi di sekolah, engkau pergi di kantor, engkau pergi di kampus, apa yang terjadi? Orang-orang di sana hidup dalam kegelapan dan mereka melihatmu, mereka berkata, engkau adalah Kristus. Karena mereka rasakan Kristus dalam diri kita. Mereka rasakan Kristus lewat perkataanmu. Mereka rasakan Kristus lewat perbuatanmu. Mereka rasakan Kristus lewat semua yang kau lakukan. Kristus terlihat di bumi melalui saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, ini harapan kita. Pemain musik boleh maju. Saya kasih satu cerita. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan. Dan di sebuah perusahaan ini bukan perusahaan Kristen, perusahaan non-Kristen. Lalu apa yang terjadi? Di perusahaan ini kami harus punya target. Dan target ini yang mencapainya akan naik pangkat gitu loh. Saya senang kerja di situ. Karena memompa adrenalin saya. Wah, harus kerja. Waktu saya pertama kali diterima, menarik. Saya ditempatkan dalam sebuah grup. Dan grup ini kumpul bersama. Target dalam minggu ini ditulis di whiteboard. Grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Oke, sudah 4 grup sudah ditulis. Oke. Di dalam ruangan itu sekitar 60 orang. Oke, ya. Kita berdoa supaya grup ini supaya grup ini bisa mencapai semua target ini dan kita menjadi grup yang paling maju. Oke. Oke, yakin. Yes. Oke. Kita akan memulai pekerjaan ini, kita akan berdoa. Oke, kita berdoa. Dalam hatiku keren juga ini perusahaan pakai berdoa. Mari kita berdoa. Terus tiba-tiba pimpinan grup ini bilang apa? Ada 1 orang pegawai baru masuk di sini. Mana itu orangnya? Izin saya Pak. Siapa namanya?
Agus Pak, sini, maju, ya. Silakan, pimpin doa. Saudara tahu, mereka nggak tahu kalau saya Kristen. Lalu saya bilang, mari kita berdoa. Mulai mereka kaget gitu, mereka. Karena semua kita pasang jurus beda. Jurus mereka begini, jurus saya begini. Lalu saya bilang, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus. Mulai meriuk mereka. Saya berdoa, amin, amin, gitu-gitu loh. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, amin. Kiranya oleh karena kemampuan Allah, amin. Engkau menyanggupkan kami, amin. Untuk bisa mencapai target ini, amin. Tolonglah kami untuk semua bekerja sama. Untuk kami bisa melihat hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Gerubak, semua ribut. Saudara tahu di dalam grup itu ternyata ada 2 orang Kristen yang lain. Satu orang Kristen yang masih Kristen, satu lagi orang Kristen yang sudah tidak Kristen lagi. Maksudnya tidak Kristen lagi, tidak pernah ke gereja lah, apalah pokoknya tidak mau tentang hal rohani. Tidak mau. Satu kali orang Kristen yang tidak Kristen ini ternyata dia pemimpin nomor 2 di dalam grup itu. Saya ditempatkan bersama dengan dia pergi untuk kunjungan ke sebuah perusahaan. Oke, dia bilang, saya lihat job kerja dengan siapa? Agus. Saya lihat, dengan bintang nomor 2. Waduh, saya tanya, siapa ini bintang nomor 2? Oh itu pimpinan kita yang kedua Pak Agus. Wih, saya gak kenal pula, gak tahu orangnya yang mana. Yang mana orangnya? Ya itu ruangannya sana. Oleh saya intip-intip, Tuhan kasih kemampuan saya untuk siapa ini orang sudah. Kami duduk di perusahaan itu, kami duduk. Dia bilang, Pak Agus silakan. Ya, saya siapkan dokumen semua, saya pergi ke perusahaan untuk ngobrol. Dia bilang, setengah jam lagi ya Pak. Gitu. Oh baik, saya pergi. Pak izin Pak, setengah jam lagi. Oke ya, silakan duduk. Saya duduk. Kikuk, karena apa? Nggak kenal pimpinan, nggak bisa sembarang ngomong kan. Saya bingung. Puji Tuhan, saya selalu punya satu buku kecil di tas saya untuk saya baca. Saya ambil buku, saya baca. Dia sebagai bisnismen ambil koran, dia baca. Saya sambil baca, ekor mata saya lihat, dia bikin apa. Tiba-tiba dia tutup korannya. Dia bilang, Pak Agus boleh bicara? Saya tutup, siapa bisa? Ada apa Pak? Saya pikir tentang kerjaan. Dia bilang, Pak Agus Kristen. Mateng. Bahaya nih kalau bawa soal-soal agama. Iya Pak, saya Kristen. Apa itu Kristen? Dalam hatiku, cocok juga ini. Kristen itu pengikut Kristus Pak. Dia tunggu. Kristus itu siapa? Saya jelaskanlah. Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Sehingga saya sebagai manusia bisa mengenal Allah, bisa bersekutu kembali dengan Allah melalui Kristus itu. Dia tunduk angkat kepala. Terus saya jelaskanlah panjang. Saya jelaskan. Tiba-tiba dia bilang kayak gini. Boleh saya mengaku sesuatu? Oh ada apa Pak? Saya udah mulai bingung ini kan. Saya gak tahu dia Kristen atau Islam soalnya. Saya boleh mengaku sesuatu? Apa? Saya lahir Kristen. Oh. Wah sama dong Pak. Enggak sama. Saya mulai bingung. Dia cerita. Maksudnya enggak sama apa? Dia bilang sudah puluhan tahun. Saya tidak Kristen lagi. Kenapa Pak? Dia ceritakanlah tentang hal yang berat dan semuanya. Lalu akhirnya ngobrol. Setelah itu saya tanya. Selesai. Sampai akhirnya dia cerita nangis-nangisan lah. Saya merasa 30 menit yang dibilang perusahaan itu udah seperti 2 jam. Lama banget ini Bapak cerita. Jangan sampai Tuhan, nanti saya mau nggak sempat doakan dia. Itu perusahaan bilang, ayo Pak Agus dengan tamunya silakan. Aduh saya berdoa Tuhan sana sini. Itu gimana Tuhan? Saya dengar dia, Tuhan tolonglah supaya sempat untuk melayani dia, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat begitu ya. Panjang dia cerita, kan gak enak, permisi Pak, kan gak enak ngomong gitu sampai pimpinan kan. Akhirnya dia berhenti cerita, saya bilang Pak, Bapak tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mengembalikan semua orang kepadanya. Bapak sudah dipilih Tuhan untuk Bapak masih hidup sampai hari ini supaya Bapak kembali kepada jalan Tuhan. Saya bilang, maukah Bapak kembali kepada jalan Tuhan?
Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak. Dia kekal. Dia selalu menantikan Bapak. Kalau Bapak mau saya berdoa untuk Bapak. Saya doakan saudara, sudah. Udah selesai berdoa. Sama-sama tarik nafas dulu yuk. Saya tunggu-tunggu kapan dipanggil. Nggak dipanggil-panggil. Tuhan. Lalu saya tanya, kenapa Bapak mau? Boleh saya tanya Pak? Saya bilang, jadi kami lagi jadi lebih dekat. Boleh saya tanya Pak, kenapa Bapak mau cerita ini sama saya? Dia bilang gini, dengar baik-baik. Dia bilang, saya nggak tahu. Waktu pertama kali orang bilang ada orang Kristen berdoa di kantor kita, berita itu membuat hati saya bergoncang. Lalu yang kedua, saya tanya yang mana orangnya. CV-nya dikasih ke saya dan saya lihat. Dan saya lihat Pak Agus. Dalam hatiku matang di mata-matai. Tapi yang menarik dia bilang gini, saya tidak tahu. Waktu saya lihat wajah Pak Agus, ada ketenangan, ada kedamaian. Dia bilang, oh gitu ya Pak. Dia bilang, iya. Dia bilang, sudah lama saya menginginkan wajah seperti itu. Wajah apa Pak? Coba lihat mata saya katanya. Dan lihat matanya Pak Agus. Memang matanya itu, kita tahu mata orang yang mengalami beban berat dalam hidupnya. Kayak redup, betul kayak gak ada kehidupan. Dia bilang, saya ingin mata saya berbinar. Lalu saya bilang, bisa Pak, caranya kembali kepada Kristus. Makasih. Saudara dengar baik-baik, itu pengalaman berharga. Katakan sama-sama berharga. Saya tidak membuat itu menjadi seperti satu hal yang tetapi itu harus menjadi natural, katakan menjadi natural. Karena apa? Morpe di dalam, rupa Kristus di dalam itu memancar keluar. Rupa Kristus itu memancar lewat perkataan, perbuatan, tindakan. Terpancar keluar. Saudara dengar baik-baik. Orang-orang yang sama-sama mengidamkan yang namanya perjalanan menjadi serupa dengan Kristus, saudara akan bertemu dengan mereka. Kita akan ketemu. Oleh sebab itu harapkanlah suami, istri, pasanganmu, anak-anakmu, harapkan semuanya, keluarga kita mengalami pertumbuhan, mengalami tingkat kemuliaan sampai rupa Kristus menjadi apa? Nyata dalamku. Orang bisa lihat aku merasakan Kristus dalammu. Bisa bilang begitu. Ya gitu loh. Supaya apa? Saudara pergi ke kampus, pergi ke kantor, pergi ke sekolah. Saudara cerita itu gak berhenti. Ada satu orang senior saya di kantor itu. Dari lulusan Universitas Muslim Indonesia, UMI. Dia ada 2 di sininya warna hitam. Dan celananya begini. Taat beragama. Betul. Dan ditempatkan menjadi satu kelompok dengan saya. Tuhan Yesus ajaib. Satu kali akhirnya kami berbicara. Karena dia tahu saya Kristen, dia menjaga batas. Tapi satu kali kami bisa berbicara karena apa? Karena ada antrian untuk telepon, lalu ada orang yang memotong barisan, menipu sehingga orang yang di depan ini menjadi di belakang. Yang menipu ini cikikikan, maju ke depan. Saudara tahu, karena saya tahu itu saya tegur. Bu, maaf, tadi ibu harusnya di antrian nomor 4. Karena yang nomor 1 si X. Enggak, saya di sini dari tadi. Iya kan. Yang di belakang ini, iya, supaya dia cepat. Iya. Yang bapak ini, yang senior saya ini, antrian di belakang saya. Waktu dia lihat saya, terus tiba-tiba dia maju. Dia bilang, saya setuju dengan Pak Agus bahwa ibu mencuri antrian. Tidak baik seperti itu. Akhirnya ibu ini, iya. Saya hanya bilang sama, makasih Pak, sudah. Udah selesai, udah selesai. Saya telepon, dia telepon. Kami makan siang sama-sama, tiba-tiba makan siang sama-sama duduk di meja. Saya puas karena kami duduk semeja ngobrol. Dia bilang gini sambil makan,
nama saya Anu, dia kenalkan. Iya Pak, ya saya sudah tahu nama Bapak. Oh kok bisa tahu? Ya Bapak senior, pencapaian Bapak luar biasa, menjadi salah satu inspirator bagi semua karyawan baru. Oh ya makasih, makan. Dia bilang gini, saya kenal beberapa orang Kristen. Oh iya, makasih Pak. Tapi saya lihat kamu Kristen yang berbeda. Oh makasih Pak. Maksud Bapak Kristen berbeda apa? Apa bedanya Pak? Kamu berani untuk berbicara tentang kebenaran. Coba lihat, itulah rupa Kristus menjadi apa? Nyata. Ada banyak kisah dan saya berharap kisah ini boleh membuat orang berjumpa dengan Kristus karena melihat saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan.